Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik krusial yang jujur aja mungkin pernah bikin kamu kepikiran atau bahkan kamu alamin sendiri. Kita bakal ngebedah dilema seputar jaminan IGD dari BPJS Kesehatan. Kenapa ini penting? Karena kadang ada aturan administratif yang ternyata bentrok banget sama realitas medis di lapangan. Coba bayangin deh, jam 2 pagi kamu tiba-tiba kebangun. Dada rasanya nyeri luar biasa, nafas sesak, kepala pusing banget. Insting pertama pasti, wah harus ke IGD nih. Tapi, sedetik kemudian muncul keraguan. Duh, kalau ke IGD sekarang, BPJS bakal nganggap ini gawat darurat beneran nggak ya? Kalau ditolak dan disuruh bayar jutaan, gimana? Nah loh, ketakutan soal tagihan ini benar-benar jadi mimpi buruk tersendiri kan? Oke, ini peta jalan obrolan kita hari ini. Pertama, dilema pasien di IGD. Kedua, realitas hukum dan medis. Ketiga, kewenangan triase dokter. Keempat, ancaman keselamatan pasien. Dan terakhir, solusi penjaminan penilaian awal. Masuk ke bagian pertama, dilema pasien di IGD. Mari kita mulai dari sudut pandang pasien yang lagi butuh-butuhnya pertolongan. Gini ya, inti persoalannya tuh jelas. Pasien kan bukan dokter. Nyuruh orang awam buat nentuin sendiri apakah dia darurat medis atau enggak sebelum masuk IGD, itu ibarat nyuruh penumpang pesawat buat ngambil alih kemudi pas lagi turbulensi parah. Nggak masuk akal. Pasien datang bawa gejala yang sifatnya subjektif banget. Mereka ngerasa sakit, sesak, pusing, tapi mereka nggak punya ilmunya buat mendiagnosis secara objektif. Mereka cuma tahu satu hal, saya sakit dan butuh ditolong sekarang. Lanjut ke bagian 2, realitas hukum dan medis. Disinilah kelihatan betapa aturan administratif seringkali minta sesuatu yang di luar nalar. Pernah dengar asas hukum lex neminem cogit ad impossibilia? Tenang, namanya emang agak ribet, tapi intinya simpel. Hukum itu nggak boleh maksa seseorang lakuin hal yang mustahil buat dia. Jadi nuntut pasien awam buat nebak dengan akurat 100% kalau kondisinya gawat darurat sejati sebelum beranjak ke IGD, yaitu mustahil. Kita nggak bisa dong ngehukum atau ngasih denda ke seseorang karena dia nggak tahu standar medis yang emang nggak pernah dia pelajari. Masalahnya, regulasi yang ada sekarang tuh seakan-akan ngegeser resiko finansialnya langsung ke pasien. Bayangin, kalau pas diperiksa ternyata dibilang, oh ini bukan gawat darurat, pasien terancam bayar sendiri semuanya. Ini kan sama aja nganggep tugas diagnosis awal itu tanggung jawab pasien. Jelas-jelas ini nabrak asas hukum yang kita bahas tadi. Kita harus benar-benar misahin dua hal ini. Di satu sisi, ada pasien awam yang lagi panik luar biasa. Di sisi lain, ada dokter dengan standar objektif dan kewenangan klinis penuh. Sangat nggak wajar kalau kita berharap pasien yang lagi kesakitan hebat, tiba-tiba harus punya kemampuan analisis sedingin dan seobjektif dokter. Oke, bagian 3, kewenangan triase dokter. Sekarang coba kita intip gimana sih sebenarnya standar penanganan darurat itu jalan? Kalau merujuk ke aturan Kemenkes, penanganan di IGD itu bukan main tebak-tebakan. Ini prosedur klinis yang super cepat dan terstruktur. Mulai dari penilaian triase, terus langsung survei primer buat ngecek napas dan sirkulasi darah, disusul survei sekunder, dan baru masuk ke penanganan akhir atau definitif. Semuanya butuh keahlian medis murni. Nah, poin terpentingnya di sini, kesimpulan bahwa, oh ini cuma darurat palsu atau bukan darurat, itu adalah hasil dari proses triase dokter. Bukan sesuatu yang bisa diterawang dari rumah sebelum pasiennya diperiksa langsung. Bahkan hukum kita sendiri, lewat PP nomor 28 tahun 2024, udah ngunci aturan ini. Cuma tenaga medis terkredensial yang punya kewenangan klinis. Artinya yang berhak nentuin ini gawat darurat atau bukan, ya dokter, bukan staf admin asuransi. Dan pastinya bukan kamu yang lagi nahan sakit di depan pintu IGD. Masuk ke bagian 4, ancaman keselamatan pasien. Paradoks hukum tadi nyatanya bawa efek yang ngeri banget di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan terbaru kita, fasilitas kesehatan tuh pantang banget nolak pasien atau minta uang muka saat kondisi darurat. Pesannya jelas ya, nyawa itu prioritas mutlak, titik. Urusan gerkas atau admin itu urusan belakangan. Tapi apa realitasnya? Gara-gara takut klaim BPJS ditolak dan berujung tagihan jutaan, muncul hambatan psikologis di masyarakat. Orang jadi mikir 2 kali, nunda-nunda ke rumah sakit, padahal mungkin aja dia lagi serangan jantung. Ketakutan soal duit ini bikin penundaan penanganan. Dan di dunia medis, penundaan itu ancaman langsung buat nyawa pasien. Jangan lupa, hak buat dapat pelayanan kesehatan itu hak dasar yang dijamin sama konstitusi kita, UUD 1945 loh. Secara hukum tata negara, hak ini nggak bisa ditawar atau dipotong.
Seharusnya nggak boleh ada satupun aturan administratif yang bisa menghalangi warga negara buat dapat jaminan keselamatannya. Terakhir, bagian 5, solusi penjaminan penilaian awal. Terus gimana dong cara ngakalin benturan antara aturan admin sama hak asasi ini? Solusinya sebenarnya logis banget kok. BPJS Kesehatan itu seharusnya nge-cover penuh biaya fase triase atau pemeriksaan awal di IGD buat semua orang. Apapun hasilnya nanti. Kita harus buang jauh-jauh beban finansial dari pasien yang lagi panik dan kembaliin wewenang mutlak buat nentuin status darurat ke dokternya. Dengan BPJS menanggung biaya pemeriksaan awal ini, barulah aturan administratif asuransi bisa jalan seiringan sama realitas medis. Ini bukan sekedar soal bayarin ongkos periksa ya, ini soal ketenangan pikiran. Supaya siapapun dari kalangan manapun nggak ngerasa takut buat minta tolong pas tubuh mereka udah ngasih sinyal bahaya. Nah, sebagai penutup sesi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Kalau sistem itu dibikin buat ngelindungin kesehatan publik, haruskah batasan administratif lebih diutamain daripada upaya buat nyelamatin nyawa manusia? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin wajah kemanusiaan dari sistem kesehatan kita ke depannya. Makasih udah ngikutin bahasan kita hari ini, tetap kritis, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.